terus nggak bisa tidur, ya udah bikin lagu aja yuk gitu. Ya udah bikin lagu daripada, karena udah seminggu tidurnya tuh kayak jam 3 pagi terus. Ngapain jam 3 pagi gue cuma nonton Netflix doang gitu atau scroll Instagram atau TikTok, yang mendingan bikin sesuatu yuk gitu. Sakit-sakit pinggang juga nggak berasa kalau misalnya bikin sesuatu yang emang gue suka gitu. Gue nggak punya mood buat bikin apa-apa. Cerita gue abis di skin, bener-bener belum ada lagi yang mau diceritain. Gak ada inspirasi. Gak ada inspirasi. Terus setelah itu pertengahan 2022 kan gue hamil tuh, Agustus ternyata gue hamil. Makin lagi gue makin gak ada ide, karena memang gak bisa dipungkirin image seorang musisi tuh penting banget juga. Betul. Gitu. Kalau lagunya udah keren tapi image nggak sesuai kan kayak lah kok nggak sesuai gitu. Alright, Opal Gang, welcome back. It's Jam Session barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya tamu yang spesial. Kita punya kakakku nih, luar biasa. Pertama kali gue tour kayaknya tuh sama Rini Wulandari nih. Ladies and gentlemen, boys and girls, Rini Wulandari in the house. Yes, gimana kabarnya Kak? Baik Willy, ini udah lama banget kenal, masih aja kak. Oh iya bener, karena gak bisa dibilang bahwa lo adalah salah satu orang yang ngajarin gue bermusik. Gue baru tahu tuh ya, oh kalau di panggung tuh kayak begini harusnya gitu loh. Enggak dong, tapi itu udah lama banget loh. Itu tahun berapa ya? 2013 sama 14 sih Will? Iya, lumayan tuh 2014 ya. 14 ya, 14 tuh, ya. Emang pada saat itu gue ini pas di studio nih, gue ngeliat. Gue todong langsung kayak oke Will. Yes. Ayo dong ngisiin. Tapi pada saat yang sama juga yang lo harus tahu, ada satu lagunya Rini, gue agak lupa ya itu lagu apa. Tapi di studio Rini tuh nge-tag satu lagu full, nggak berhenti gitu loh. Jadi ibaratnya satu lagu itu moodnya lagi dapet banget tuh terus nyanyi gitu terus, loh. benar. Biasanya kan kalau di studio tuh kan dipatah-patah gitu. Oke, hooknya dulu ya, refnya dulu ya, verse-nya dulu ya. Oh enggak, ini dari verse terus masuk ke ref, masuk ke verse, masuk ke bridge, masuk ke hook lagi. Itu satu take gitu. Itu lagu apa ya? Gue juga lupa sih. Itu gila sih. Album independen ya? Mungkin iya. Udah agak lama. Tapi itu pertama kali terus gue ngeliat kayak wah ini this is somebody very special gitu. Itu kayak BM-nya NSG deh kayaknya. Lo harus satu full ya gitu. Tapi gimana kabarnya hari ini? Lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Kabarnya baik, alhamdulillah. Lagi sibuk mau launching EP. Terus lagi mau mempersiapkan ada rilis partinya juga nanti. Oke, siap. Ngomongin tentang EP nih, gue dengar namanya Crescent. Iya, bulan sabit. Bener. Ada apa Dengar nih? kekuatan bulan akan menghukummu. Sailor Moon banget nih. Boleh cerita dikit nggak tuh tentang bulan sabit? Kenapa bulan sabit? Kenapa bulan sabit? Karena sebenarnya EP aku ini kan menceritakan tentang perjalanan aku sebagai wanita gitu, perjalanan wanita yang udah dewasa lah gitu. Oke. Udah ngelewatin banyak up and down, akhirnya kebentuk karakter yang sekarang gitu. Kenapa Crescent? Karena Crescent itu kan melambangkan womanhood ya. Terus iya kalau lo cari-cari arti Crescent tuh melambangkan itu. Terus empowerment juga. Terus melambangkan kayak apa intuisi gitu-gitu. Jadi gue ngerasa cocok banget sama si lagu-lagu yang ada di EP ini gitu. Dan gak tahu ya bulan itu gue ngerasanya kalau ngeliat bulan kayak sesuatu yang kok ini tuh apa sih sebenarnya bulan itu tuh kayak kalau kita ngeliat ke langit itu kayak sesuatu yang gue penasaran banget kayak apa sih bentuknya gitu. Gue lumayan suka kayak ngayal-ngayal juga kan kayak sebenarnya bulan itu sisi dark moon itu apa ya gitu kayak lumayan dalam sih. Cuma anyway balik lagi ke Crescent, bulan itu kan sebagai kayak banyak banget mimpi-mimpi gitu, melambangkan mimpi juga gitu. Jadi ya itu semua kayak cocok dengan lagu-lagu yang ada di album ini. Dan karena EP ini kan juga memperkenalkan nama aku yang tadinya Rini Wulandari, kita bikin Rini gitu. Ya, jadi supaya lebih bold juga gitu. Dan ya udah Crescent juga cantik sih. Iya, aku benar. suka banget juga gitu ngelihat
bulan sabit tuh kayak cantik banget ya. I see. So gue juga baru tahu tuh bahwa crescent means womanhood, Womanhood, what you're ya. going through gitu Iya. ya. Boleh tahu nggak kayak every time gue ngedenger lagu-lagunya Rini tuh there's a empowering aspek gitu. Kayak always di semuanya gitu. Iya, Lo bener. melakukan itu karena apa sih? Karena emang gue itu udah lama tinggal di Jakarta sendiri gitu, kayak hustling banget dari umur 17 tahun ya. Tinggal di Jakarta sendiri, terus apa-apa semua sendiri. Iya. Mandiri gitu, mandiri banget, ngerjain semuanya sendiri lah gitu. Dan gue ngerasa karakter gue jadi kebentuk Di sini. untuk semuanya serba sendiri, terus serba yang perfeksionis juga, apa-apa ya pokoknya harus sesuai dengan yang gue mau gitu. Dan gue ngerasa ya cewek tuh bisa kok kayak gitu gitu, nggak mesti oke, banyak keterbatasan yang mungkin gue juga butuh tim yang untuk ngerjain gitu, tapi at the end semuanya balik lagi ke gue mau konsepnya seperti apa, mau nanti visualnya kayak gimana, brand image yang pengen gue bawain untuk Rini yang sekarang tuh kayak gimana gitu. Dan itu semua kan emang harus dari guanya dulu nih yang punya vision itu, baru nanti gue membutuhkan tim yang untuk merealisasikannya gitu. Alpha woman juga nih Iya, bener. Dan apa namanya, dan karakter gue yang kebentuk sekarang ini kan juga kayak udah melewati banyak banget up and down dalam karir dan hidup gitu, yang akhirnya gue bangkit lagi, jatuh keseret-seret kayak bangkit lagi gitu deh. Ya itu sih yang bikin tema-tema itu pasti ada terus di kepala gitu, kayak pengen nunjukin ke orang, yuk bisa yuk gitu. Nggak sekedar cuma kata yuk bisa yuk, tapi lo beneran bisa loh. Lo harus tanemin di diri lo biar apa, law of attraction-nya juga kayak dapet gitu. Kayak manifested mendarah daging gitu ya. Jatuhnya ya. Benar. That's one thing. Gue selalu, makanya gue ngomongnya Karini. Karena gue takut sebenarnya. Apa sih? Gila. Takut gimana? Udah sering ngobrol. Iya. Tapi there is that, apa ya, bukannya apa, you have an intimidating aura. Mungkin karena itu ya. Muka gue jutek ya. Tapi itu kayak even like on stage pada saat lo lagi di studio, itu setiap gue aduh sangar nih kayaknya. Tapi jangan salah lo. Gue tuh kayak ngerasa punya kepribadian yang beda ketika gue on stage sama off stage. Oh gitu ya. Kayak kalau misalnya on stage mungkin gue bisa kelihatan kayak wah ini sangar banget, atau ini kayak cewek yang powerful atau apalah gitu. Tapi begitu gue off stage, kalau orang-orang deket gue tuh tahu gue orangnya sangat sensitif, gampang nangis. Nonton film yang menurut orang nggak sedih-sedih amat, gue nangis. Ngeliat orang di jalanan yang kasihan ya, gue bisa kayak, aduh dia tinggal di mana, dia hidupnya gimana. Misalnya kayak ngeliat ada yang bawa anak kecil di jalanan, gue bisa yang kayak nangis gitu karena kasihan ya. Jadi kadang-kadang gue mikir, kok ketika gue di stage kayaknya gue kayak fierce banget gitu. Tapi giliran di bawah ya, gue tuh I'm a sensitive person, bener-bener sesensitif itu, kayak gampang kasihan, gampang nangis, gampang haru gitu. Iya. Jadi ada dua sisi malah dari kayak ada dua sisi gitu. Bener. Dan akhirnya juga ya itulah, every aspect of your personality semuanya tercerminkan lah di semua karya-karyanya Rini dari kemarin gitu kan. Dan gak jauh-jauh juga even seseorang yang punya visi sendiri, yang sangat mandiri gitu ya, tetap aja kan butuh ayang gitu kan. Butuh banget. Dan kebetulan kayaknya di EP ini juga barengan sama suami Rini sendiri gitu kan, Jevin gitu. Boleh cerita dikit nggak tentang this aspect of, kayaknya udah beberapa EP berarti ya sama Jevin terus nih? Album sih. Beberapa album ya. Satu album Skins yang kemarin. Skins yang kemarin. Nggak Jevin semua, tapi kayak 80% Jevin yang kerjain. Karena sebenarnya proses EP ini tuh proses pada saat kita mulai ngerjainnya itu 2 minggu sebelum lahiran. Wah, gila. Gokil. Emang karena waktu itu gue lagi nungguin jadwal lahiran, terus nggak bisa tidur, ya udah bikin lagu aja yuk gitu. Ya udah bikin lagu.
daripada karena udah seminggu tidurnya tuh kayak jam 3 pagi terus. Ngapain jam 3 pagi gue cuma nonton Netflix doang gitu atau scroll Instagram atau TikTok, yang mendingan bikin sesuatu yuk gitu. Sakit-sakit pinggang juga nggak berasa kalau misalnya bikin sesuatu yang emang gue suka gitu. Ya udah akhirnya ke studio bilang ayo temenin aku dong, kita bikin sesuatu apa kayak, tapi aku kan nggak bisa bikin lagu kalau nggak dipancing sama chord gitu. Akhirnya dia mainin pakai piano gitu, bikin chord, terus coba kayaknya nggak bisa chord doang, cuma bikin beat yang di loop doang gitu. banyak ya kayaknya. Ya udah akhirnya prosesnya tuh kayak gitu. Kita bikin lagu. Di hari itu kita ada bikin 4 lagu tapi masih yang kayak tema-temanya doang gitu. Terus besokannya lagi sampai akhirnya setelah lahiran tuh lagunya diselesain semuanya dalam segi songwritingnya ya, diberesin. Terus H+3 minggu setelah lahiran itu udah rekaman single pertama yang Switch kemarin gitu. Jadi itu berarti Switch tuh yang dibikin malam-malam itu. Iya, dan ya benar Switch, dan ada beberapa lagu yang di EP nanti gitu. Nice. Gue suka banget tuh sama Switch, kayak kejut bahu dikit-dikit gitu kan. Lagu-lagu yang lagu malam banget gitu. Iya, bener. What made you go that direction? Yang pasti karena satu, gue tuh untuk yang Switch dulu nih ya. Untuk yang Switch gue tuh udah lama banget nggak pernah yang namanya girls trip. Terakhir waktu umur gue berapa ya? Kayak aduh ngebahas jadi ketahuan. Pokoknya sebelum gue nikah. Sebelum nikah, bahkan sebelum kenal Jevin. Terakhir banget kayak zaman-zaman gue kuliah gitu. Zaman itu gue ngerasa kayak kalau dipikir-pikir udah lama banget gitu. Kapan ya gue bisa gitu lagi? Gak tahu gitu. Gue baru punya anak baru 6 bulan juga, kayak belum tahu kapan. Akhirnya ya udah, gue belum bisa ngelakuin itu. Gue bikin ini aja deh, bikin lagu aja tentang itu, lumayan bikin gue nostalgia. Jadi tiap dengerin lagu itu kayak gue berasa kayak early 20s. Bener. Gitu. Jadi itu awalnya karena gue kangen masa-masa itu. Kita tarik ke belakang lagi, itu masa-masa yang menurut gue tuh masa-masa seru banget. Zaman-zaman kuliah yang lo nggak punya tanggungan apa-apa, lo kayak lo mau pulang jam berapa juga ya udah gitu. Kalau sekarang kan anak gue gini masih nyusul nih gitu, lo nggak bisa lebih dari jam 11 nggak bisa. Kalau yang Lone Wolf, nah Lone Wolf ini nih ini agak lebih misterius gitu gue kebayangnya. Karena gue kebayang banyak banget kan dalam suatu hubungan, entah cewek ataupun cowok, itu pasti pernah yang namanya ketemu sama pasangan yang misterius banget. Gue nggak ngerti nih maunya apa nih. Sebenarnya dia suka nggak sih sama gue gitu? Suka, tapi kok kadang-kadang kayak gue deketin dia ngejauh gitu. Lo maunya apa sih gitu? Lo kok kayaknya lo tuh dingin banget. Lone Wolf tuh tentang itu. Jadi menceritakan sisi seseorang yang memang sangat susah diraih gitu. Kayak dia tuh lebih baik ya gue sendiri aja. Kalau misalnya gue nggak ketemu dengan orang-orang yang tepat buat gue atau pasangan yang tepat buat gue mendingan sendiri, karena gue juga udah aman sama diri gue sendiri gitu. Gue seneng aja sama diri gue sendiri. Jadi kalau ketika gue ketemu orang yang menurut gue nggak cocok sama gue, ya udah nggak usah gitu. Iya benar. Lone Wolf tuh cewek atau cowok tuh yang misterius gitu. Iya. Yang nggak ketebak maunya apa, tapi kayak gengsinya juga gede banget. Waduh, betul. Itu ceritanya. Tapi make sense ya. Apalagi kayak kalau gue dikasih tahu dulu, mendingan lo sendirian daripada barengan sama orang tapi merasa sendirian. Bener. Iya gak sih? Bener. Lo pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah, gue pernah ngerasain kayak gitu. Useless juga gitu. Kayak ngapain kan? Mendingan lo. Gue selalu bilang dalam suatu hubungan itu kalau berat sebelah itu udah pasti nggak bakalan works deh. That's it. Karena di mana-mana hubungan tuh harus balance dong. Lo nggak bisa kayak lo doang yang ngejar-ngejar, lo doang yang cinta mati, lo doang yang usaha. Lo harus dapetin juga gitu. Pasangan lo juga harus usaha juga, harus ngejar lo juga gitu. Pokoknya semuanya tuh harus balance aja. Iya. Dan
dan gue ngerasa si Lone Wolf ini tuh kayak si cewek ini akan bisa balance kalau dia ngerasa udah ketemu sama orang yang tepat. Iya benar. Man, that's love. Itu harus sih didengerin. Especially ada feature-nya Envy juga di situ kan. Bener, ada Envy juga. Iya itu keren tuh. Itu bisa ketemu gimana tuh? Nah jadi waktu itu gue cari-cari rapper kan. Terus dari label nawarin ada beberapa ini. Terus gue tertarik sama Envy. I see. Karena gue dengerin lagu-lagunya kayak keren banget. Terus mereka rame banget juga kan. Kok keren banget sih gitu. Gue penasaran. Belum pernah nonton live-nya juga. Tapi gue cuma dengerin doang dan ngelihat dari image-nya sih ya. Karena memang gak bisa dipungkirin image seorang musisi tuh penting banget juga. Betul. Gitu. Kalau lagunya udah keren tapi image-nya gak sesuai kan kayak lah kok gak sesuai. Betul. Gitu. Jadi mereka tuh menurut gue keren banget. Dan untuk di lagu ini memang karena lagunya udah jadi kita collab sama Envy tuh gak bisa kayak bawa semuanya. Karena kan rame banget. Betul. Jadi, itu baru pengen gue tanya. Tuh sekampung tuh ke studio kan gak mungkin kan. Enggak. Akhirnya kita udah meeting sama Envy. Mereka juga bilang mereka tuh rame banget. Dan bagan ini juga untuk rapnya kita udah panjangin lagi udah nambah 2 bar kalau nggak salah, ditambahin lagi karena tadi itu lebih sedikit. Akhirnya mereka bilang oke, kita jadinya berdua aja. Oke, udah kalau berdua berarti ditambahin bar ini tuh cukup untuk satunya si Dael, satunya si Raka. Gitu. Iya tapi itu keren banget sih, especially gue ngerasa vibe-nya tuh Switch, Lone Wolf itu gue kayak kayak sekarang tuh fashion tuh kan kayak Y2K banget ya. Kayak early 2000s. Iya benar. Gue ngerasa musik juga makin kesana tuh. Iya gak sih? Dan gue juga denger kayak Lone Wolf itu, wow this is like some type of Beyonce. Iya. Gue juga waktu ngasih tahu Teza kan, dia kan kita kan selalu kayak tukar-tukaran lagu yang belum rilis gitu. Lo ada lagu apa yang belum rilis? Ini gue ada ini gitu, Lone Wolf. Terus dia kayak gila, bring back Y2K gitu girl gitu. Bener. Lu kalau zaman dulu berarti ngedengerinnya lagu-lagu apa tuh pas Y2K, pas 2000-an, early 2000s, anything you listen? Ya pasti Beyonce. Nggak jauh-jauh terus ya Destiny's Child, J-Lo gitu. Okay. Is that where you take your inspiration? Ashanti. Iya, tapi untuk yang ini sebenarnya aku dan Jevin tuh, gue dan Jevin gak ada kepikiran ke sana sih sebenarnya gitu. Tapi karena mungkin beatnya emang rada 2000-an gitu. Karena memang Jevin tuh dia gak mau ngebawa itu di Rini yang sekarang gitu. Oh gitu. Karena udah eranya kan Oh Baby dulu tuh udah ke situ. True. Iya, jadi dia bilang kamu tuh harus evolve. Ya udah akhirnya bereksperimen lah kita gitu dengan yang lain. Tapi juga bilang kayak sound ini juga moodnya tuh emang moodnya rada kesana, tapi soundnya kita bikin sound yang modern aja gitu. Betul, jadi nggak kayak Y2K banget. Cuma dari segi kayak beatnya sebenarnya memang vibe-nya berasa ke situ sih. Terus melodinya juga, tapi karena sound-soundnya sound yang baru yang sekarang gitu. Jadi ya nggak terlalu berasa banget. Iya bener. Gue ngerasa kayak lagi di Bali dengerin I don't know, ya lagi di beach club atau lagi ada di klub malam-malam gitu kan, and it's like I hear that sound itu tuh kayak oke, ini kayaknya lagi party R&B atau party hip hop ya. Bener ya. Party hip hop sih. Iya gitu. Yeah, that's crazy. Ya sekarang jatuhnya there's that fierce side. Katanya masih ada beberapa lagu yang belum gue dengerin juga gitu kan. You said Rini mau evolve gitu. Yes. What does it mean? Apa sih artinya evolving untuk Rini di tahun 2023? Evolving di tahun 2023 dengan branding nama baru. Rini yang memang kita ngerasa lebih bold, lebih simple, terus pengen nunjukin aku as a whole juga gitu. Terus evolve dalam artian di musik juga evolve dengan musik-musik yang dulunya aku nggak pernah bikin sama sekali. Kayak di EP ini kalau nanti dengerin full, Rini yang dulu tuh nggak ada musiknya yang kayak gini. Di Skins maupun di Independent Part 1, Part 2 itu tuh nggak ada musik yang kayak gini. Dan ya sebagai manusia, gue kan udah pasti evolve juga ya personality-nya dan semua-semuanya gitu. Di dalam musik pun gue harus kayak gitu. Jadi harus
cari ide baru lagi apa gitu untuk bikin karir musik gue tuh juga jadi lebih berkembang. Musiknya juga nggak gitu-gitu aja. Betul. Karena banyak juga kan yang kayak misalnya nih, gue kalau misalnya nggak dikenalin dengan musik-musik yang lain, mungkin musik gue akan stuck di situ-situ aja gitu, di era 2000-an aja, kayak bener. Emang gue suka gitu, kalau dengerin juga pasti itu tuh bikin moodnya enak banget. Tapi jeleknya adalah musik gue bisa jadi nggak berkembang kalau misalnya gue dengerin lagu itu lagi gitu. Jadi harus banyak dengerin lagu-lagu yang lain biar ada inspirasi untuk nextnya tuh musiknya ke arah mana ya. Kayak gitu sih. Dan memang di sini juga kayak Jevin juga push banget karena kan ya mungkin dia produser juga, dia DJ juga, dia kan harus update lagu-lagu yang baru untuk dia mainin atau dia bikin gitu. Jadi dia suka ngenalin gue lagu-lagu yang baru gitu, kayak ini keren juga ya. Terus dia kayak, kok kamu suka sih gini, kok kamu suka drum and bass gitu. Ya keren ternyata gitu. Kayak oh jadi ya memang gue juga harus belajar lagi gitu untuk dengerin lagu-lagu yang gak hanya di comfort zone gue aja. Tapi kan dengan lagu baru itu tetap harus di sing sama yang gue suka tuh kayak gimana. Jadi biar gak belok banget lah. Betul. Ya ibaratnya masih ada rininya. Masih gitu ada rininya kan. Tapi musiknya tuh kita bisa kayak main-main banget. Bisa explore banget musiknya. Challenging gak sih buat lo untuk mau berubah kayak gitu? Challenging, gue sempet stuck juga gak tahu mau ngapain lagi. Oh gitu ya? Karena itu panjang loh, it's a big career. Iya, gue waktu itu di tahun berapa ya? Pokoknya sebelum gue pas pandemi itu sih sebenarnya. Pandemi itu yang pandemi itu kan gue nyelesain Skins tuh, album Skins. Abis dari album Skins itu gue ngerasa kayak beban gue udah selesai gitu. Album gue udah beres 2 tahun gara-gara pandemi. Kayak dari yang gue naik banget jadi kayak drop karena pandemi. Terus album gue harus rilis dan gak bisa diapa-apain waktu itu. Itu gue udah kayak keringat semuanya udah gue keluarin untuk Skins ini. Tiba-tiba pandemi dan ya udah mau gak mau harus rilis. Setelah Skins gue rada drop. Kayak Skins rilis kan 2021. Abis itu tuh gue kayak early 2022 lah, awal 2022 gue tuh nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Gue mikir ya udahlah Skins saya dulu dijalanin gitu, atau perpanjang Skins dulu aja. Gue nggak punya mood buat bikin apa-apa. Cerita gue abis di Skins, bener-bener belum ada lagi yang mau diceritain. Gak ada inspirasi. Gak ada inspirasi. Terus setelah itu pertengahan 2022 kan gue hamil tuh, Agustus. Ternyata gue hamil, makin gak ada ide. Kayak gue hamil kali ini juga gue super sensitif lagi. Kayak dikit-dikit gue mual, dikit-dikit muntah, terus gue pusing, apalah pokoknya fragile banget aja yang ini. Makin gue gak tahu mau ngapain. Terus di pertengahan hamil gue tuh ngerasa anak gue udah makin gede. Dia kayak proud banget sama mama papanya. Yang North tuh kayak proud banget nonton kita perform. That's so nice. Iya, dari bayi kan emang dia udah diajak-ajak kan. Yang Clef juga gitu, dari bayi udah gue ajak-ajak juga. Cuman North itu kan karena memang udah lebih tua lah gitu ya. Sekarang udah 5 tahun. Jadi waktu itu dia bilang, Mama, Papa, I'm so proud of you. I'm so proud. I love watching Soundwave perform, kata dia. I think Soundwave, you, Mama, dia bilang ke kita gitu, Papa, Mama, me, and everybody. Dia bilang gitu, Soundwave is everybody. Terus gue kayak, Iko sedih banget gitu. Kayak, when I grow up, I wanna be like you, Papa, producer like you, and a great singer like you, Mama. Dia bilang gitu, kayak a great singer like me. You sure? Am I a great singer to you? Gitu. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, yeah, you are. You have a great voice gitu-gitu. Terus di situ gue malam-malam biasa overthinking, langsung kayak, wah gila nih kalau gue nggak tahu mau ngapain, anak gue yang kedua nggak ngelihat perjalanan yang North lihat dong gitu. Jadi gue mikir gitu. North udah sempat ngelihat gue, kalau gue stop, anak kedua gue nggak bisa ngelihat gue. Oke, mungkin bisa lihat dari video-video, tapi itu kan jadinya past gitu, kayak ya udah itu jadi kayak history nantinya gitu. Gue harus bikin sesuatu lagi, dan akhirnya itu yang menjadi trigger gue. Dan gue mikir kalau gue gak nerusin mimpi-mimpi gue, kalau gue gak ngelanjutin journey ini, anak-anak gue nantinya gak bisa look up ke gue dong. Gimana caranya gue bisa bikin kayak you have to reach your goal gitu, you have to reach your dreams. Kalau emaknya, nyokapnya
top gitu. Dimana gue mau ngomong anak gue gitu kan, pasti role model anak-anak gue kan udah pasti gue dan Jevin gitu, orang tuanya kan. Bener. Itu yang bikin gue untuk oke, ayo sebelum lahiran kita harus bikin lagu. Itu yang bikin gue kayak oke, ini journey ini harus dilanjutkan sih. Gitu sih. Itu yang bikin gue kayak nggak boleh berhenti. It's all about family sih. Memang family is a big inspiration ya. Akhirnya kita grounded lagi gitu Benar. Mikirnya udah kemana-mana. Tapi at the end of the day, the inspiration comes from I want to make my son or daughter proud. Gitu kan. Kenapa pendengar atau Opal Gang di luar sana harus mendengarkan EP Crescent? Karena EP Crescent ini benar-benar lagu yang beda dari lagu-lagu yang udah pernah gue buat sebelumnya. Dan ini ngebawa sesuatu yang baru buat gue juga. Dan menunjukkan image gue yang baru gitu. Dengan Rini yang lebih dewasa, tapi juga tetap ada fun dan playfulnya gitu. Rini yang memang lebih apa ya, kayak pengennya tuh energik terus gitu. Nggak kalau di Skins kan masih ada yang melonya kayak we're gonna cool down a little bit ya, kayak ada slow jamnya gitu. Kalau ini tuh nggak ada. Oke, siap. Kayak bener-bener Rini yang yuk party bareng yuk gitu. Kita keringetan langsung gitu. Di sini ya. Keringetan Rini yang party. Biarpun di rumah jam 9 udah tidur. Iya benar. Oke, man, this is more stories pastinya, more more things to come from Rini pastinya. Terima kasih banyak sudah hadir di Opal. Thank you. Sukses terus. Jangan lupa Opal Gang untuk di stream semua lagu-lagunya Rini di EP barunya Crescent. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Opal_ID di semua sosial media. Subscribe di YouTube channel kita. Dan Rini sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Opal Jam Session.